Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Amin dengan NIM 2352028082 dari program studi Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kali ini saya akan membuat video presentasi tentang pembuatan karbon aktif dari tempurung kelapa dan uji daya serapnya terhadap kualitas air. Jadi air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus memenuhi standar kualitas fisik dan kimia. Gitu. Namun pencemaran air masih banyak. Akibatnya kandungan zat terlarut, warna, bau, dan kekeruhan banyak terjadi. Gitu. Masih banyak di sekitar kita. Salah satu metode sederhana dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas air adalah adsorpsi menggunakan karbon aktif. Nah, jadi walaupun karbon aktif tuh kayak kelihatannya kayak hitam gitu ya, tapi itu tuh kayak bermanfaat banget, kayak berguna banget buat memperbaiki kualitas air kita gitu. Jangan mentang-mentang dia kayak arang gitu ya, jadi kayak ini kalau kena ini tambah kotor. Enggak, sebenarnya enggak gitu. Yang penting caranya kita tahu, udah bisa tuh memperbaiki kualitas air gitu. Nah, salah satu bahan pembuatan karbon aktif ini banyak di sekitar kita, yaitu tempurung kelapa. Tempurung kelapa merupakan bahan alam yang melimpah di Indonesia dan memiliki kandungan karbon aktif, kandungan karbon tinggi, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif. Gitu teman-teman. Jadi oleh karena itu, pembuatan karbon aktif dari tempurung kelapa serta pengujian daya serapnya terhadap kualitas air menjadi penting untuk dikaji sebagai alternatif pengolahan yang murah dan berkelanjutan. Gitu. Nah, adapun tujuan penelitian ini, penelitian ini tuh bertujuan untuk membuat karbon aktif dari tempurung kelapa melalui proses karbonasi dan aktivasi. Gitu. Jadi ada dua proses untuk menjadikan tempurung kelapa sebagai karbon aktif. Nah, serta menguji kemampuan daya serap karbon aktif tersebut dalam memperbaiki kualitas air gitu. Jadi itu salah satu tujuannya. Penelitian ini tuh kayak diharapkan dapat menunjukkan potensi tempurung kelapa sebagai adsorpsen alami dalam pengolahan air. Adapun tinjauan pustakanya, karbon aktif merupakan material berpori yang memiliki luas permukaan besar sehingga mampu menyerap berbagai zat pencemar dalam air. Karbon aktif dapat dibuat dari bahan yang mengandung karbon tinggi, salah satunya tempurung kelapa. Proses pembuatan karbon aktif meliputi tahap karbonasi untuk mengubah bahan organik menjadi arang, kemudian dilanjutkan dengan aktivasi menggunakan bahan kimia atau pemanasan untuk membuka pori-pori arangnya. Gitu. Jadi nggak bisa kita sembarangan mengolah ya, jadi ada prosesnya. Itu ada proses yang saya sebutkan tadi. Beberapa penelitian nasional menunjukkan bahwa karbon aktif tempurung kelapa mampu menurunkan kekeruhan, warna, dan kandungan zat terlarut dalam air secara signifikan, sehingga berpotensi digunakan sebagai media pengolahan air sederhana. Jadi itu ya, kalau misal kita mau cara sederhananya ya pakai karbon aktif dari tempurung kelapa untuk memperbaiki kualitas air kita gitu. Biar airnya bisa kita manfaatkan lebih baik. Nah, metode penelitiannya, yang pertama, penelitian ini menggunakan metode eksperimen di laboratorium gitu. Tempurung kelapa dibersihkan, lalu dikeringkan, kemudian dikarbonasi melalui pembakaran tertutup hingga menjadi arang. Nah, jadi untuk melakukannya tuh kita di laboratorium ya, melalui beberapa proses dulu buat menjadinya sebagai arang. Nah, terus arang yang dihasilkan dapat dihaluskan dan diayak hingga ukuran tertentu sebelum dilakukan aktivasi. Aktivasi dilakukan menggunakan larutan aktivator kimia, kemudian dilanjutkan dengan pemanasan untuk menghasilkan karbon aktif. Karbon aktif yang dihasilkan selanjutnya diuji daya serapnya dengan cara mengontakkannya dengan sampel air dan mengamati perubahan kualitas air. Nah, jadi sebelum kita langsung menggunakan karbon aktif atau arang tadi setelah pembakaran, kita tuh harus
mengayak arang tersebut dulu, yaitu dengan kayak dihancurkan atau ya ditumbuk-tumbuk gitu sampai ukuran tertentu gitu, adalah untuk ukurannya sangat kecil gitu teman-teman. Nah, setelah kita menghaluskan arang tersebut sampai ukuran tertentunya, baru kita melakukan aktivasi dengan aktivator kimia gitu. Nah, baru setelah aktivasi selesai, dilanjutkan dengan pemanasan untuk menghasilkan karbon aktifnya begitu. Jadi setelah melakukan pemanasannya tuh pori-pori dari karbon aktif ini dapat terbuka gitu. Nah, jadi itulah yang bakal membantu memperbaiki kualitas air kita gitu. Nah, terus untuk kelanjutannya, uji daya serap karbon aktif dilakukan dengan membandingkan kualitas air sebelum dan sesudah proses absorpsi. Parameter kualitas air yang diamati meliputi perubahan warna, kekeruhan, dan bau air. Hasil pengujian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui efektivitas karbon aktif tempurung kelapa dalam meningkatkan kualitas air. Nah, jadi setelah kita udah dapat nih karbon aktifnya gitu, jadi kita uji untuk membandingkan hasilnya. Untuk membandingkan hasil air tersebut, kita uji air, sampel air kita ambil, baru kita uji gitu. Terus setelah selesai, baru kita bandingkan dengan air yang tidak kita uji gitu. Apakah ada perubahan pada warna, kekeruhan, ataupun baunya. Nah, di bawah ini adalah contoh yang dari tempurung kelapa sampai ke karbon aktif gitu. Jadi situ ada kayak tempurung kelapa mentah, habis itu dibakar, habis itu diayak, nah baru diaktifasi menjadi karbon aktif. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil untuk referensi saya. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Sebelum terima kasih kepada Ibu Sari Marlina telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan PPT saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.